Halo, perkenalkan nama saya Diosina Syabani Nadria dengan NIM 121241137. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengembangkan kompetensi profesional lulusan Universitas Dian Nusantara untuk menanggulangi korupsi, meningkatkan kepemimpinan, dan membangun etika profesional yang tinggi. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Universitas Dian Nusantara berkomitmen mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, etika profesional yang tinggi, serta jiwa kepemimpinan yang tangguh. Presentasi ini akan membahas bagaimana lulusan kami dipersiapkan untuk menjadi agen perubahan, siap menghadapi tantangan dunia kerja, menjunjung tinggi integritas, dan berperan aktif dalam pemberantasan korupsi demi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Kompetensi utama lulusan Universitas Dian Nusantara antara lain, pertama, keahlian mendalam, penguasaan ilmu sesuai bidang studi dengan pendekatan aplikatif. Yang kedua, ada integrasi iptek, mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam praktik nyata. Ketiga, ada etika dan integritas, mengambil keputusan berdasarkan nilai moral dan tanggung jawab. Keempat, ada kepemimpinan progresif, yaitu memimpin dengan tanggung jawab, empati, dan kesadaran sosial. Kelima, ada kolaborasi global, bekerja efektif dalam tim lintas budaya dan disiplin. Selanjutnya ada nilai-nilai kompetensi lulusan berdasarkan CPMK. Pertama, religius dan humanis, menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan dalam setiap tindakan. Kedua, ada disiplin dan integritas, taat hukum, konsisten dalam etika, dan menjunjung tinggi kejujuran. Ketiga, karakter mandiri, memiliki etos kerja yang kuat dan kualitas kinerja yang profesional. Keempat, kolaboratif, mampu bekerja secara efektif baik secara individu maupun dalam tim. Kelima, ada etika profesional mewujudkan perilaku yang berlandaskan nilai moral dan dalam konteks sosial dan dunia kerja. Selanjutnya, menangkal korupsi dengan integritas profesional. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, merusak kepercayaan, memperlambat kemajuan, dan mencederai keadilan sosial. Yang kedua, integritas menjadi benteng utama. Bersikap jujur, konsisten antara ucapan dan tindakan, serta memegang prinsip etika. Ketiga, contoh korupsi profesional, manipulasi data, penyalahgunaan anggaran, konflik kepentingan, semua berdampak pada reputasi dan efektivitas kerja. Selanjutnya, keempat, ada menjaga integritas, mulai dari hal kecil, patuh aturan, transparan, berani berkata benar, dan menolak kompromi yang menyalahi nilai moral. Selanjutnya ada langkah nyata membangun budaya anti korupsi. Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama dalam mencegah korupsi. Setiap proses harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, sistem pengawasan efektif. Pengendalian internal yang kuat membantu mendeteksi dan mencegah celah kecurangan sejak dini. Ketiga, contoh praktik anti korupsi. Keputusan dibuat secara terbuka, laporan keuangan disusun dengan jujur dan diaudit secara berkala. Keempat, disiplin dan tanggung jawab. Budaya kerja yang menghargai kedisiplinan dan rasa tanggung jawab akan menekan potensi penyimpangan. Selanjutnya, kemampuan berkomunikasi yang efektif. Pertama, komunikasi yang jelas dan tepat sangat penting untuk membangun kerjasama yang solid dan mencapai tujuan bersama. Kedua, meliputi komunikasi verbal atau kata-kata, nada bicara, dan nonverbal atau gestur dan ekspresi wajah yang harus selaras. Ketiga, teknik penting, mendengarkan aktif, memberi umpan balik yang membangun serta mengelola konflik dengan bijak. Keempat, komunikasi yang baik, memperkuat relasi antar tim, dan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih akurat dan inklusif. Selanjutnya, membangun tim hebat dengan kepemimpinan berkualitas. Pertama, kepemimpinan efektif adalah kunci utama dalam menyatukan visi tim untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, peran. Pemimpin berperan membangun komunikasi terbuka, menumbuhkan motivasi, dan menjaga hubungan kerja yang harmonis. Ketiga, kepemimpinan partisipatif, mendorong kolaborasi dengan mendengarkan ide anggota tim dan memfasilitasi pengembangan potensi mereka. Selanjutnya, menjadi profesional sejati di tempat kerja. Profesionalisme adalah wujud komitmen terhadap kualitas kerja, sikap positif, dan dedikasi yang konsisten. Kedua, disiplin mencakup ketepatan waktu, tanggung jawab atas tugas, dan menjaga standar kerja yang tinggi. Ketiga, tanggung jawab berarti menyadari bahwa setiap pekerjaan memiliki dampak terhadap tim dan organisasi secara keseluruhan. Yang keempat, etika dan integritas menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan, reputasi, dan harmoni di lingkungan kerja.
Selanjutnya, siap menghadapi perubahan, siap hadapi masa depan. Perubahan di dunia kerja terjadi cepat, dari teknologi hingga budaya kerja. Lulusan dituntut untuk adaptif, terus belajar, dan terbuka terhadap ide baru. Dengan sikap inovatif dan fleksibel, setiap tantangan dapat diubah menjadi peluang untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, menghargai kearifan lokal di dunia kerja. Kearifan lokal adalah warisan budaya yang mengajarkan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, hormat, dan keselarasan. Dalam lingkungan kerja yang multikultural, menghargai budaya lokal menjadi wujud dari sikap inklusif dan profesional. Mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam keputusan dan interaksi kerja membantu menciptakan suasana yang harmonis, penuh toleransi, dan berakar pada identitas bangsa. Contohnya menghormati tradisi setempat atau mengenalkan nilai kearifan lokal pada dalam tim global, menjadi bentuk nyata dari etika kerja yang berbudaya. Kesimpulan dari presentasi ini, integritas dan etika adalah kunci keberhasilan profesional. Kepemimpinan, komunikasi, dan adaptasi menjadi keterampilan penting di era perubahan. Lulusan Universitas Dian Nusantara diharapkan membawa nilai religius, kemanusiaan, dan tanggung jawab dalam setiap langkah profesional, serta siap bekerja sama dan peka terhadap isu sosial dan budaya. Sekian dari presentasi saya, terima kasih banyak. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan menjadi inspirasi dalam praktik profesional ke depannya.